Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi bersama teman-teman semua. Yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. Dari pertama yaitu tentang materi tentang perangkat keras media penyimpanan. Jadi sebelum itu kita harus mengerti apa sih pengertian dari media penyimpanan. Oke, saya akan kasih tahu ke teman-teman, media penyimpanan itu adalah komponen komputer yang berfungsi untuk menyimpan data baik secara sementara maupun secara permanen untuk jangka panjang. Nah, contoh data yang bisa disimpan itu seperti tugas kuliah, aplikasi atau software, sistem operasi, foto, video, maupun file pribadi. Nah, yang kedua, selain pengertian pasti ada jenis-jenisnya loh teman-teman. Jadi, media penyimpanan itu dibagi menjadi dua jenis besar atau dua kelompok besar. Yang pertama itu ada media penyimpanan internal. Terus yang kedua ada media penyimpanan eksternal. Kita bahas media penyimpanan internal dulu ya. Nah, jadi media penyimpanan internal ini adalah media penyimpanan yang terpasang di dalam komputer maupun laptop, yang artinya sudah terpasang di laptop maupun komputer, dan biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan utama. Contoh, HDD atau hard disk drive. Dan itu hard disk drive ini menggunakan piringan magnetik yang berputar. Terus juga memiliki kapasitas besar yang biasanya sampai 4 GB atau lebih. Dan memiliki kecepatan baca atau tulis lebih lambat dibanding SSD. Dan rentan terhadap guncangan yang dikarenakan ada bagian yang bergerak. Cocok juga untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Terus yang kedua ada SSD atau solid state drive, yang dimana solid state drive ini lain dari HDD. Sedangkan HDD itu memakai piringan magnetik, sedangkan ini tidak menggunakan piringan magnetik, tapi menggunakan chip elektronik. Nah, jauh lebih cepat dari HDD, lebih tahan juga terhadap guncangan, dan lebih ringan dan tidak berisik. Jadi pasti harganya lebih mahal dari per giga guys. Cocok juga untuk mempercepatkan kinerja laptop kita. Terus yang ketiga ada embedded multimedia card, yang dimana biasanya tuh kita temukan di laptop-laptop murah. Terus tablet atau smartphone juga bisa kita temukan. Terus ini juga lebih lambat dibanding SSD dan tidak bisa diganti atau diupdate, dan memiliki kapasitas yang kecil, biasanya dari 32 sampai 128 GB. Terus yang kedua ada media penyimpanan eksternal. Nah, jadi media penyimpanan eksternal ini adalah media penyimpanan yang bisa dilepas dan dipindahkan dan digunakan untuk transfer data atau membackup data kita. Seperti contoh flash disk. Nah, flash disk itu juga memiliki ukuran yang kecil dan mudah banget dibawa kemana-mana. Terus bisa digunakan di berbagai perangkat dengan port USB dan memiliki kapasitas mulai dari 4 sampai 256 GB. Mungkin lebih dari itu bisa guys ya. Terus juga cocok untuk menyimpan file-file kita, file tugas kita, apapun itu kayak tugas, foto, ataupun dokumen-dokumen yang penting bagi kita. Terus yang kedua ada hard disk eksternal. Hampir mirip sih sama HDD, tapi biasanya tuh bisa dibawa kemana-mana aja. Bedanya bisa dibawa kemana aja. Terus memiliki kapasitas yang besar, 1-5 TB. Terus ini cocok juga untuk membackup data penting atau menyimpan file ukuran yang besar, kayak contohnya kayak video yang bukan besar gitu, game, terus tuh kayak desainnya. Terus yang terakhir ada kartu memory card, yang dimana sering digunakan di kamera, smartphone ataupun drone, dan memiliki kapasitas mulai dari 2 sampai 1 TB, dan ukuran tuh kecil, terus gampang dipasang dan dilepas. Terus yang ketiga ada penyimpanan berbasis awan. Terus meskipun bukan perangkat keras, cloud store ini tetap dianggap media penyimpanan karena fungsinya itu sama. Jadi yaitu fungsinya sama, yaitu menyimpan data. Contohnya itu kayak Google Drive. Nah, itu kan bisa kita nyimpan foto di Google Drive gitu. Terus OneDrive, terus Dropbox, terus ada iCloud. Nah, di media penyimpanan ini pasti memiliki kelebihan dong.
Yaitu yang pertama, kelebihannya itu bisa diakses dari mana saja asalkan ada internet. Ingat ya, harus ada internet. Kalau nggak ada internet nggak bisa loh guys. Terus yang kedua, kelebihannya itu aman dari kerusakan fisik. Terus yang ketiga, bisa berbagi data dengan mudah. Selain kelebihan, pasti ada kekurangan kan. Nah, kekurangannya itu butuh koneksi internet. Kita harus butuhin koneksi internet. Kalau nggak ada, ya nggak bisa. Ruangannya gratis, terbatas, atau butuh besar harus berlangganan sih kalau gitu. Nah, yang terakhir, kesimpulan dari media penyimpanan. Jadi kesimpulannya adalah media penyimpanan adalah bagian penting dari perangkat komputer. Mahasiswa juga harus perlu tahu nih jenis-jenisnya agar kita tuh bisa memilih media penyimpanan yang tepat sesuai kebutuhan kita gitu. Nah, itu tadi materi yang bisa saya bawakan, yang bisa saya sampaikan.